Bu Sri, kita akan melakukan percakapan coaching, Bu Sri. Apa Bu Sri udah siap? Insya Allah siap Ibu Yani. Oke. Baik, Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Apa Sri Alhamdulillah, masih semangat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau dibilang semangat, kurang semangat sih Bu. Aduh, kenapa kurang semangat ini anak ibu? Biasanya semangat terus pergi sekolah, wajahnya ceria. Kenapa sekarang lesu nih? Iya sih Bu, dari kemarin sebenarnya saya pengen nemuin Ibu, cari-cari Ibu gitu kan. Tapi karena sudah masuk jam pelajaran berikutnya, jadi nggak jadi deh Bu. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Ibu, saya senang sekali Bu. Dan saya mau sedikit ada yang mau saya curhatin sama Ibu. Oh begitu ya Sri. Ya, Ibu ingat kemarin Sri udah minta waktu Ibu ya. Sekarang Alhamdulillah Ibu ada waktu. Mari kita berbicara di ruangan Ibu. Ayo Sri. Baik Ibu. Oke Sri. Sri, akhir-akhir ini Ibu lihat sepertinya Sri ada sesuatu yang Sri pikirkan. Kurang bersemangat dalam belajar, agak lesu wajahnya, kurang ceria. Apakah Sri ada masalah? Kalau ada, coba Sri sampaikan pada Ibu. Kira-kira apa masalah Sri yang terjadi di sekolah? Jangan sungkan-sungkan bicara sama Ibu. Anggap aja Ibu ini adalah orang tua Sri di sekolah. Iya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah bersedia mendengar keluh kesah saya nantinya ya Bu. Memang benar Bu, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat, bahkan mungkin males untuk pergi ke sekolah lebih-lebih pada saat muatan pembelajaran matematika Bu. Saya kadang-kadang sempat jengkel, kadang-kadang hampir nggak mau masuk sekolah Bu gitu. Aduh, kenapa begitu, Nak? Oh iya, hari ini kita kan mau berbicara ya, bercakap-cakap ya, Sri ya. Kira-kira apa yang ingin Sri dapatkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin Bu, nanti curhat sama Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu, karena mungkin ada yang ganjil-ganjil Bu di hati sehingga nanti bisa plong dan mungkin nantinya Ibu juga saya sendiri juga bisa nantinya menemukan lah Bu ya titik permasalahan yang saya hadapi atau mungkin hanya perasaan saya aja gitu Bu. Oke, baiklah Sri, kalau begitu Ibu mau tahu dulu, sebenarnya apa yang terjadi di kelas, kenapa Sri merasa kurang nyaman atau tidak bersemangat akhir-akhir ini? Coba ceritakan sama Ibu. Baik Bu, sebenarnya kalau untuk bersemangat, saya semangat sih Bu, khususnya untuk pembelajaran yang lainnya Bu. Cuman di muatan matematika aja Bu yang agak lesu, lemes, padahal saya paling seneng Bu muatan matematika gitu. Tetapi karena eh, gimana ya Bu ya, eh, saya takut Bu, saya malu mau bercerita ini sama Ibu. Gak usah malu Sri, nggak apa-apa. Kan kita berbicara, bercakap-cakap, tujuannya untuk mencari sebuah solusi kalau Sri ada masalah. Ceritakan saja sama Ibu, sebenarnya Sri dengan guru matematikanya ada apa? Baik Bu, saya percaya sama Ibu ya. Ibu gantinya orang tua saya. Karena kalau saya curhatan di rumah Bu sama mama sama papa, bahkan saya yang sering disalahkan Bu sama mama sama papa gitu. Jadi nggak menemukan Bu solusinya itu tambah bingung saya jadinya Bu gitu kan. Begini Bu, jadi eh, sudah kurang lebih sebulan inilah Bu ya. Saya mencoba sebenarnya saya gini Bu, awalnya apakah ini pikiran saya saja atau memang betul terjadi gitu. Karena akhir-akhir ini nilai matematika saya menurun Bu gitu. Dan yang tidak enaknya Bu, saat pembelajaran itu Ibu guru matematika, Ibu udah tahu sendiri ya nama Ibu. Saya nggak mau lagi ya, menyampaikan siapa nama Ibu ya Bu, jangan cari di kelas saya ya Bu. Nah, Ya, jadi, Ibu tuh sering Bu, ngomongnya tuh nyindir-nyindir gitu Bu, gitu kan. Itulah makanya harus rajin belajar supaya nilainya nggak jelek, ini males-males aja, sibuk aja dengan HP ini segala macamnya gitu. Jadi kadang-kadang
saya merasa tersindir Bu gitu kan. Lebih-lebih teman saya semuanya les Bu sama ibu itu gitu kan, sedangkan saya enggak Bu gitu. Oh, jadi begitu. Jadi Sri sering merasa tersindir saat belajar matematika. Oh iya, padahal Sri kan suka belajar matematika ya kan? Iya Bu. Tapi, ketika teman-teman Sri ikut les, kenapa Sri tidak ikut? Begini Bu, eee, kan waktu lesnya itu sore Bu, itu berbentrokan dengan kebetulan hobi saya kan main voli Bu, saya ikut, klub voli Bu di PT Semen Padang. Jadi karena mau ada pertandingan, makanya saya itu Bu sering latihan gitu Bu, kadang-kadang, bahkan sampai malam Bu, sampai jam 8, kadang-kadang sampai jam 9 malam gitu Bu latihannya gitu kan Bu. Dimulai dari pulang sekolah, kita kan pulang pukul 4 ya Bu, nanti tiba di rumah saya, sholat, tukar, pakaian langsung berangkat lagi Bu, gitu. Oh begitu, jadi Sri punya kesibukan yang padat di luar jam pelajaran ya. Iya betul Bu. Tapi menurut Ibu, Bu Rika tidak mewajibkan semua siswanya untuk ikut privat. Kenapa Sri, merasa disindir? Apakah benar, Bu Rika menyindir Sri, secara langsung? Jika benar, emangnya apa kata Bu Rika sama Sri? Sebenarnya nggak secara langsung sih Bu, karena Ibu tuh menyampaikannya secara klasikal Bu, di depan kelas gitu kan. Cuman, atau mungkin saya sendiri yang ngerasa ya Bu ya, karena kebetulan di kelas itu memang saya aja Bu, yang nggak ikut les gitu Bu. Oh begitu. Jadi Bu Rika sering menyampaikan secara klasikal. Mungkin karena ada sesuatu ya. Bagaimana kira-kira dengan nilai Sri akhir-akhir ini dengan Bu Rika? Apakah nilainya masih tetap bagus? Iya sih Bu, mulai agak menurun sedikit gitu. Oh, berarti ada penurunan nilai dari biasanya ya? Setahu Ibu, Sri biasanya nilainya tinggi dalam matematika. Kira-kira kenapa ya, Sri? Itulah Bu, kadang-kadang saya sering merenung Bu, apakah ini karena kesibukan saya mengikuti, tim bola voli ya Bu ya, karena kebetulan saya masuk, klub intinya juga Bu, karena persiapan pertandingan juga Bu gitu. Jadi kan full tuh Bu latihannya. Kemudian sampai di rumah kadang-kadang saya udah capek Bu, nah tidur gitu aja. Contohnya kayak kemarin, saya waktu Ibu, eee, mau ulangan matematika tuh Bu, PH ya Bu ya, nah, itu saya belajarnya hanya 15 menit lah Bu di sekolah aja gitu, karena malamnya saya udah kecapean Bu gitu. Oh, jadi begitu ya. Jadi, Sri, karena Sri sibuk dengan kegiatan-kegiatan futsal, dan yang lainnya di luar jam pelajaran, sehingga Sri kurang belajar di rumah ya. Sehingga waktu ulangan matematika juga kurang belajar. Mungkin karena itu Bu Rika hanya mengingatkan Sri, karena nilai Sri menurun. Kalau menurut Ibu, Bu Rika itu orangnya baik dan tidak pernah pilih-pilih kasih pada siswanya. Jangan-jangan hanya perasaan Sri saja yang disindir oleh Bu Rika. Mungkin iya ya Bu ya, atau mungkin saya terlalu sensitif ya Bu ya, karena itulah Bu, biasanya Bu Rita sayang sama saya Bu gitu kan, karena nilai saya selalu tinggi gitu. Itu akhir-akhir ini, itu tapi Bu Ritanya nggak ada menyampaikan secara pribadi, nggak ada Bu, cuma secara klasikal aja gitu. Oke. Nah, berarti Sri, supaya Sri merasa nyaman di kelas nanti, menurut Ibu, Sri harus ada perubahan dari yang sebelumnya. Kan sebelumnya nilai Sri rendah nih, kegiatan di luarnya padat, belajarnya kurang. Nah, menurut Sri, bagaimana caranya supaya Sri bisa lebih meningkatkan nilai, dan mengatur jadwal kegiatan Sri? Mungkin saya akan mengurangi nih Bu, kegiatan saya di luar ya Bu. Tapi kalau untuk, tim, bola voli mungkin, saya itu udah hobi saya Bu, dari SD ya Bu ya, sampai SMA gitu ya Bu ya. Jadi itu kayaknya sulit untuk saya lepaskan, tapi saya akan mencoba untuk mengatur waktunya ya Bu. Mungkin kebetulan akhir-akhir ini persiapan pertandingan sehingga saya memang kurang fokus dan saya sering mengabaikan, menurut saya dengan main bola voli ini nanti saya bisalah meraih prestasi yang bagus sedangkan
nggak taunya saya sudah mengabaikan beberapa mungkin kompetensi yang lain yang perlu mendukung kegiatan, pembelajaran saya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi, Sri harus bisa atur waktu agar tetap belajar dan bisa meningkatkan nilainya di kelas. Mungkin dengan hal itu tidak akan lagi Sri merasa tidak nyaman di sekolah, di kelas saat belajar matematika. Karena kalau nilainya udah bagus, teman-temannya juga bagus, Ibu rasa tidak akan ada masalah lagi di kelas Sri. Bagaimana menurut Sri? Kira-kira apakah Bu Rika benar-benar menyindir Sri atau karena adanya terjadi penurunan nilai untuk menasihati saja? Eee, Setelah berbincang sama Ibu kayaknya itu perasaan saya saja sih, Bu, gitu. Mungkin tujuan Bu Rita bagus, cuman saya yang mungkin salah persepsi gitu, Bu. Sehingga saya nggak nyaman aja gitu, Bu. Oke, Ibu setuju sama pendapat Sri ya. Jadi, Ibu setuju bahwa sebenarnya Bu Rika tidak menyindir, hanya Bu Rika memotivasi saja agar Sri lebih giat belajar lagi karena biasanya nilainya tinggi, sekarang kok menurun. Mungkin Bu Rika memotivasi supaya nilainya bisa meningkat kembali. Nah, sekarang, untuk melaksanakan rencana Sri biar lebih giat belajar, biar bisa memanajemen waktu, kira-kira ada nggak, seseorang yang bisa membantu Sri agar bisa komitmen dalam melaksanakan rencana Sri itu? Ada Bu, kemarin juga saya juga sudah ditegur Bu sama, tante saya Bu. Kebetulan kan, saya tinggal sama tante ya Bu ya, karena mama, jarang itu, banyak kesibukannya sehingga lebih diserahkan ke tante saya. Jadi tante udah nyaranin sih Bu sebenarnya, kuranginlah kegiatan di luar, nanti udah kelas 3 nih katanya kan, udah kelas 12 katanya, nanti, sibuk-sibuk di luar nilainya rendah gitu. Udah disaranin Bu, insya Allah mungkin saya akan mengurangi kegiatan saya di luar, kemudian lebih memprioritaskan mana yang lebih diprioritaskan gitu. Dan saya juga akan lebih giat belajar lagi, Bu, khususnya buat pelajaran matematika saya, Bu. Dan saya mungkin nanti juga akan minta bantuan kepada tante saya. Kebetulan tante saya kan dosen matematika juga, Bu, di sebuah universitas juga. Jadi mungkin itu, Bu, solusi saya supaya nanti nilai saya bisa meningkat gitu, Bu. Nah, begitu dong, Sri. Nah, jadi, nanti ada tante di rumah ya yang mengingatkan Sri untuk mengatur waktu, Sri bisa lebih fokus belajar lagi, jangan sampai waktunya habis dengan kegiatan di luar. Kegiatan di luar itu boleh, tapi kita tetap prioritaskan belajar karena kita masih sebagai siswa, masih sebagai pelajar ya, Sri. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira Sri kapan mau mulai mengatur waktunya? Waktunya kapan rencananya nih? Secepatnya sih Bu, kalau kalau bisa besok besok saya udah insya Allah udah akan saya rubah mindset saya Bu terkait kegiatan saya mungkin dan saya akan mengkonsultasikan juga kepada pelatih Bu supaya mungkin karena udah mendekati ujian juga ya Bu, mungkin agak diminta dispensasi untuk kegiatan di luar gitu Bu. Insya Allah Oke. secepatnya Bu. Oke, baik Sri. Ibu setuju sekali dan Ibu senang mendengarkan hal ini. Mudah-mudahan Sri bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa belajar matematika di rumah, bisa meningkatkan nilai di sekolah dengan lebih tinggi lagi, agar Sri merasa senang di sekolah dan lebih bersemangat lagi. Oke Sri, semangat ya. Semangat Bu, terima kasih ya Bu. Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya udah plong nih Bu rasanya. Berarti saya yang salah itu ya Bu ya, mungkin terlalu sensitif gitu. Padahal Bu Rika baik sih Bu. Dan saya akan berusaha juga meminta maaf kepada Bu Rikanya Ibu. Sekali lagi Iya. terima kasih ya Bu. Iya iya begitu Sri, alhamdulillah Ibu juga jadi lega karena, eee eee, semua guru tidak ada yang pilih kasih dengan siswanya, semua guru menginginkan siswanya itu, nyaman di kelas, senang belajar, kemudian mendapatkan nilai yang terbaik. Dan kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap guru ya, karena guru itu ikhlas dalam mendidik anak-anaknya. Oke Sri, Baik Ibu rasa sampai di sini ya percakapan kita, atau ada yang mau Sri sampaikan lagi?
Enggak ada Bu, udah cukup. Terima kasih ya Bu. Ini bel juga sudah berbunyi Bu, mau masuk kelas Bu. Oke Ya, oke. makasih ya Bu. Baik Sri, iya silakan masuk Sri, Ibu Ya juga baik ada Bu. pekerjaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Oh, praktik coaching yang Ibu Yeni lakukan bersama coachnya atau muridnya. Nah, dari berdasarkan hasil pengamatan dan catatan-catatan yang sudah saya buat, nah, praktik coaching yang Ibu Yeni lakukan itu sangat biasa sekali, sangat menginspirasi dan bagus sekali. Pertama, uh, kehadiran dan mendengar dengan utuh, hadir penuh, malah mendengar terasa. Sehingga saya memperhatikan coachnya itu nyaman sekali dalam menyampaikan persoalan-persoalannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sangat berbobot dan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan si coach. Dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu Yeni sampaikan kepada Koci pun bisa mencari dan menemukan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan juga alur Tirta yang merupakan alur dalam percakapan coaching juga sudah berjalan. Saya sudah lihat tadi bagaimana di percakapan awal itu tadi sudah menetapkan tujuan apa yang ingin diharapkan oleh si coachnya dalam percakapan atau yang menjadi tujuannya. Kemudian Bu Yeni sudah mengidentifikasi tentunya apa yang menjadi permasalahan dan juga ada tanggung jawab ya dan rencana aksi ya. Ada juga rencana yang saya perhatikan tadi dari coachnya, mau belajar dengan baik, manage waktu dengan baik, kemudian juga komitmennya untuk rencana aksinya juga sudah ada rencananya tadi dan tanggung jawabnya juga tadi untuk bisa berkomitmen untuk melakukan rencana-rencananya tadi. Nah, itu hasil pengamatan saya secara yang saya lihat dari percakapan Bu Yani tadi. Nah, sebagai Pak Rahmat, alhamdulillah. Oke. Sampai berjumpa lagi di lain waktu Pak Rahmat. Ya, sama-sama Winnie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.